Pemirsa, jagat seni rupa Indonesia kehilangan salah satu pelukis kondang Ima Dewiyanto pada usia 71 tahun. Suami Intan Kirana ini mengebuskan nafas terakhir Jumat 13 November 2020 karena sakit. Jenazah mendiang Ima Dewiyanto sempat disemayamkan beberapa hari di rumah duka Banjar Apuan, Baturiti, Tabanan. Jenazah Wiyanto diaben di krematorium Yayasan Pengayom Umat Hindu di Singaraja. Di mata seniman Profesor Made Bandem dan seniman Abu Bakar, Made Wiyanto adalah sosok perupa yang total. Seniman yang banyak melakukan eksplorasi, kemauan dan kemampuan bereksplorasi inilah melahirkan karya-karya yang original. Selain melukis, Wiyanto adalah instalator yang mengagumkan. Di samping penulis puisi, Wiyanto merupakan sosok seniman yang sangat disiplin, kerja keras, berintegritas, dan banyak bergaul dengan dunia internasional. Mendiang banyak membaca dan mendengar, serta menggali ide-ide baru sehingga menghasilkan karya berkualitas. Saya pertama sebagai teman dekatnya Pak Made Wiyanto merasa kehilangan besar ya, karena beliau itu adalah seniman besar, seniman yang sangat jenius, semua karya-karyanya sangat original ya, gitu. Lalu kemudian beliau tidak saja sebagai pelukis yang hebat, tapi juga instalator yang baik sekali. Lalu kemudian juga pengarang puisi yang begitu hebat. Jadi keseniman beliau ini adalah sangat total sekali. Jadi beliau itu memiliki visi ke depan yang sangat luar biasa. Di tahun 1998 saya sangat gembira sekali dapat mengantar beliau mengadakan pameran di East Railway Station di Tokyo. Pandangan serupa disampaikan sutradara Abu Bakar. Menurutnya Wiyanto seniman yang multitalenta dalam kesenimannya. Banyak tema, garis, dan warna yang tak bisa dituangkan dalam bidang kanvas, sehingga diungkapkan lewat karya puisi dan teater. Bahkan Wiyanto sempat terbang dengan helikopter dalam karyanya berjudul Art and Peace. Wiyanto juga seniman yang berani, percaya diri, dan mampu mempromosikan karya-karyanya. Pergaulannya yang menginternasional membuat Wiyanto mampu menghasilkan karya-karya yang berkarakter. Mengekspresikan diri, dia masih perlu kertas. Ada banyak hal yang tidak bisa diucapkan lewat garis dan warna di dalam hidupnya Wiyanto, sehingga dia harus menulis puisi, sehingga dia harus berteater, so dia membuat naik helikopter, menari segala macam. Dan dia juga yang khas pada dia, saya ingin mengulang lagi bahwa seniman itu ada pembawaan pride, harga diri, sehingga ada kendala ketika mempromosikan kerjaan. Sedangkan Wiyanto juga tidak punya, dia seorang percaya diri, dia seorang promotor juga. Jadi dia satu pribadi yang paripurna untuk itu. Mungkin beberapa orang tidak bahagia dengan sikap itu, biarlah orang lain yang menjualnya. Tapi dia bisa menjual, menawarkan, mempromosikan karyanya, meng-attack, menarik ya peminat untuk melihat karya-karyanya. Subrata, Bali Pos.